Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, dan Alhamdulillah selama kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bersama-sama untuk senantiasa berusaha mempelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu agama, dan selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ilmu-ilmu, tentunya dari berbagai macam cara dan berbagai macam jalannya. Dan salah satunya usaha kita untuk menggapai keridhaan Allah dengan mempelajari ilmunya adalah dengan ikut menyaksikan tayangan-tayangan kajian yang ada di channel YouTube MZT Malang Raya ini. Dalam kajian bersama kami pada playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kali ini kita akan mempelajari dan mengenal sedikit mengulik kisah daripada sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, di mana sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini adalah satu-satunya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumpa dengan dua pemimpin dunia saat itu. Satu-satunya utusan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumpa bertatap muka langsung dengan Kaisar Romawi dan juga Kaisar ataupun Raja Persia, di mana kedua kerajaan inilah yang saat itu memimpin dan menguasai dunia pada saat era masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di daerah Arab. Dan tentunya bukan hal yang mudah bisa berjumpa dengan mereka berdua ini. Sebelum kita masuk ke dalam kisah bagaimana pertemuan dan bagaimana efeknya untuk perkembangan dakwah Islam, kita akan sedikit mengenal sosok Abdullah bin Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini. Beliau adalah salah satu pemberani di antara ribuan pemberani daripada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kisahnya sejarahnya bisa berlalu begitu saja, seperti halnya kisah seseorang yang orang-orang biasa yang sejarahnya tidak pernah terlintas ataupun terungkap atau diulas. Tetapi karena beliau menjadi seorang yang mulia karena dekat dengan Rasulullah, maka sejarahnya perlu kita kulik, sejarah beliau perlu kita bahas, sehingga kita pun bisa mempelajari dan mengambil teladan dari kisah beliau, di mana Abdullah bin Hudzafah ini salah satu sahabat terpilih yang dikenal dengan keberaniannya, dikenal dengan daya juangnya untuk dakwah Islam, yang mana suatu saat tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memantapkan Islam di kota Madinah dan agama Islam sudah tersebar di seluruh penjuru Arab saat itu, penjuru Arab Saudi, dan nama Rasulullah juga sudah mulai dikenal di telinga para raja-raja di sekitar Arab Saudi, di sekitar Najd yang untuk sebutan saat itu Makkah dan Madinah, negara-negara Syam, negara-negara Yaman dan sekitarnya, dan raja-rajanya pun sudah mulai mendengar bahwasanya di Mekah dan juga Madinah, sampai di kota Madinah ada seorang nabi yang dikenal dengan sebutan Muhammad, yang beliau mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika di tahun ke-6 Hijriah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh sahabatnya, dan beliau dengan lantang berkhutbah di seluruh hadapan sahabat-sahabat beliau dan bersabda kepada para sahabatnya, "Aku akan mengutus utusan kepada seluruh raja-raja
yang ada di sekitar negara kita dan juga raja-raja yang di luar negara Arab. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah, dan ini taruhannya adalah nyawa. Dan Rasulullah melanjutkan ucapan beliau, khutbah beliau, "Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat Banu Israil ala Isa bin Maryam." Maka kata Rasulullah, janganlah kalian membelot dari perintahku ini sebagaimana yang telah dilakukan Bani Israel, yang dilakukan oleh umat Nabi Isa kepada nabinya, yaitu ketika Nabi Isa mengajak kaumnya untuk berdakwah kepada Kaisar Romawi, mereka membelot, mereka membangkang, dan mereka tidak mau mengikuti perintah daripada Nabi Isa ala nabina wa alaihi salam. Namun umat Rasulullah berbeda dengan umat nabi-nabi terdahulu. Para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah mereka kaum Bani Israel yang berani membangkang kepada para nabinya, yang mana mereka mengatakan qalu sami'na wa asaina. Bani Israel mengatakan kepada para nabinya, tentu kami mendengarkan ucapanmu, wa asaina, dan kami tidak bisa mengikuti perintahmu. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW didukung oleh para sahabat-sahabat yang mulia, pendamping-pendamping yang setia, memberikan seluruh hidupnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengorbankan nyawanya untuk agama Islam, sehingga pun mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami akan melakukan taat kepada apa yang engkau perintahkan wahai Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah pun senang dan gembira mendengar jawaban para sahabat, dan beliau melanjutkan, beliau berkeinginan untuk mengirim utusan-utusan kepada para raja-raja negara di sekitar Arab dan juga sampai keluar Arab Saudi. Sehingga beliau pun memutuskan 6 orang terpilih untuk menjadi utusan yang masing-masingnya membawa surat yang disampaikan kepada raja-rajanya. Dan terpilihlah dari ke-6 orang tersebut Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi mengemban tugas yang paling berat, yaitu menyampaikan pesan dakwah, yang mana isi daripada surat Rasulullah ini adalah ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam kepada raja-raja tersebut. Dan raja yang paling terkenal bengis, raja yang paling besar, paling luas kekuasaannya, yaitu adalah Kisra. Kisra adalah sebutan raja Persia, yang saat itu di mana Arab ini, negara Arab ini di bawah kekuasaan dan di bawah wilayah keamanan yang menjadi tanggungan Raja Persia yang saat itu dikuasai oleh Kisra. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan di mana para sahabat Rasulullah SAW tidak mengetahui bahasa mereka, tidak mengetahui sisi sosiologisnya mereka. Para sahabat utusan-utusan ini tidak mengetahui apa respon dari raja-raja yang terkenal bengis dan keji itu. Bisa saja mereka setelah menyampaikan risalah dakwah daripada Rasulullah, surat daripada Rasulullah, mereka tidak kembali kecuali hanya namanya saja. Mereka tidak kembali kecuali hanya dengan anak-anaknya saja. Wallahu a'lam. Tetapi mereka seluruh sahabat Rasulullah siap dan ridho, semangat untuk melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW. Sehingga Abdullah bin Hudzafa ini As-Sami terpilih untuk tugas yang paling berat menghadap Raja Kisra, dan berangkatlah Abdullah bin Hudzafa. Sebelum berangkat dia berpamitan kepada istrinya, berpisah, seakan-akan beliau sudah tidak akan kembali, dan juga kepada anak-anaknya, yang mana semuanya dilakukan untuk dakwah Islam, dakwah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga atas perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian berangkatlah Abdullah bin Hudzafa ini menuju negara Persia, pusat negara Persia, di mana kerajaannya disebut dengan Iwanu Kisra, istana Kisra. Sampai di pesisir ataupun perbatasan negara tersebut, para pasukan, dia pun meminta izin kepada para penjaga dan pasukan yang lainnya agar bisa menyampaikan surat ini langsung kepada raja mereka. Para pasukan tersebut mewanti-wanti dan memperingatkan Abdullah bin Hudzafa atas kebengisan, dan mewanti-wanti, jikalau kamu memang
ingin menyampaikan surat itu, maka hati-hatilah, karena isi daripada suratmu itu sangat berbahaya, dan maksud dan tujuan daripada Rasulullah, nabimu itu bisa saja ketika didengar oleh Kisra maka dia akan sangat marah. Benar saja, ketika Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ini sudah sampai di kerajaan Kisra, dia pun dipersilakan dan mendengar ada utusan dari Arab. Kisra pun memanggil para menteri-menterinya dan raja-raja, gubernur-gubernur yang lainnya untuk mendengarkan pesan surat yang dibawa oleh utusan dari negara Arab ini, yang tidak lain adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Setelah sampai di hadapan Kisra, pemimpin Raja Persia ini, maka Kisra pun mengisyaratkan kepada pasukannya, kepada ajudannya untuk mengambil surat yang ada di hadapan, yang dipegang di tangan Abdullah bin Hudzaifah. Abdullah bin Hudzaifah pun menolak, dan seakan beliau mengatakan, aku diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan surat yang ada di tanganku ini langsung kepada Kisra Raja Persia. Melihat hal tersebut, Kisra pun mengizinkan dan memerintahkan ajudannya untuk menjauhi Abdullah bin Hudzaifah, sehingga Abdullah bin Hudzaifah pun sesuai dengan perintah dan amanah dari Rasulullah untuk memberikan suratnya langsung kepada tangan Kisra. Kemudian setelah diterima oleh Kisra dan dia pun tidak memahami bahasa Arab, lalu memerintahkan salah satu ajudannya yang dari daerah Hirah yang terletak di negeri Yaman, yang bisa bahasa Arab, dan memerintahkan untuk menerjemahkannya. Dan dibacakanlah surat tersebut di hadapan Kisra, yang mana isi daripada surat tersebut yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah, Kisra ila Kisra azimi Faris, salamun ala manittaba'al huda. Sampai di situ dan diterjemahkan oleh penerjemah ini, yang mana artinya bisa kita tahu bersama-sama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra yang agung, Raja Persia. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di situ, maka raut wajah daripada Kisra mulai memerah dan menunjukkan amarah yang luar biasa. Matanya melotot, wajahnya memerah, karena hanya dia mendengar namanya diakhirkan daripada nama Nabi Muhammad SAW. Surat tersebut dimulai dengan nama Tuhan Nabi Muhammad, dimulai dengan nama Nabi Muhammad, dan baru setelahnya ditujukan kepada Kisra. Melihat hal tersebut, kemudian Kisra pun marah, dengan marah yang luar biasa sebesar-besarnya, dan dia bertanya kepada Abdullah bin Hudzaifah ini, ayaktubu li bihadza, apakah seseorang ini yang bernama Muhammad menulis surat ini untukku, padahal dia adalah budakku? Karena negara Arab itu berada di bawah kekuasaan negara Persia. Summa amara bi Abdullah, dan kemudian Kisra pun mengusir, merintahkan pasukannya untuk mengusir Abdullah bin Hudzaifah ini. Setelah keluar dari ruangan Kisra dan melihat amarah yang begitu luar biasa yang menyala pada diri Kisra, Abdullah bin Hudzaifah ini membatin dalam dirinya, seakan bertanya kepada dirinya, apa yang akan terjadi setelah ini kepada dirimu, wahai Abdullah bin Hudzaifah? Apakah dia akan membunuhmu, ataukah dia akan membiarkanmu bebas? Tetapi nafsunya dibantah oleh keimanannya, maka dirinya pun segera menjawab pertanyaan yang muncul dalam benaknya, wallahi ma ubali ala ayyi halin akunu ba'da an addaitu kitab Rasulillah. Demi Allah, aku tidak peduli atas apa yang terjadi padaku. Yang terpenting adalah aku telah menunaikan amanah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Beginilah di mana para sahabat tidak memperdulikan nyawanya sekalipun harus rela diambil. Yang terpenting adalah mereka bisa menunaikan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Abdullah bin Hudzaifah bergegas untuk menaiki kudanya dan kemudian berangkat untuk kembali
menyampaikan pesan tersebut, apa yang telah dia temui, agar disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarahan Kisra mulai mereda, dia pun menyadari bahwa Abdullah bin Hudzafa agar dipanggil. Ternyata setelah dia memerintahkan ajudannya untuk mencari Abdullah bin Hudzafa, ajudannya sudah tidak menemui, meskipun sudah dicari di sekeliling daerah tersebut, di kota tersebut, maka mereka mendapati bahwa Abdullah bin Hudzafa telah kembali ke negaranya. Sehingga Kisra pun, raja di raja yang menjadi pemimpin dunia saat itu, mengirim surat kepada negara Bazan. Bazan ini adalah raja negeri Yaman. Raja negeri Yaman yang mana saat itu juga berada di kekuasaan Persia, Bazan. Di dalam suratnya dituliskan bahwasanya Bazan diperintahkan untuk memilih pasukan, 2 orang pasukan yang paling kuat, tentara yang terpilih di antara yang lainnya, agar membawa Nabi Muhammad dari kota Mekah agar dibawa menuju hadapan Kisra. Kemudian Bazan pun memilih 2 pasukan terpilih dan juga memerintahkan 2 pasukan tersebut agar memberikan sifat, menuliskan kabar apa sebetulnya dan bagaimana, siapakah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini. Maka kedua pasukan ini berangkat ke kota Mekah. Saat itu mereka bertemu dengan kafilah. Sebelum masuk ke kota Mekah, mereka bertemu dengan kafilah Quraisy, rombongan pedagang kafir Quraisy, dan mereka bertanya tentang Nabi Muhammad. Kemudian kafir Quraisy ini memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya telah berpindah ke kota Madinah. Kemudian 2 pasukan ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang ada di kota Mekah bahwasanya mereka tidak perlu khawatir karena setelah ini Kisra akan menghancurkan Muhammad beserta kaumnya. Setelah itu mereka berdua berangkat ke kota Madinah dan langsung bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berdua menyampaikan pesan dari Raja Bazan ini, yang mana raja mereka Bazan mendapatkan perintah dari Kisra agar Nabi Muhammad berkenan untuk menghadap Raja Kisra. Sebelum itu Abdullah bin Hudzafa telah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Kisra pun, dan Abdullah bin Hudzafa menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh Kisra terhadapnya dan terhadap surat yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah pun tidak merespon apa-apa dan hanya mengatakan mazzaqallahu mulkahu, mudah-mudahan Allah menghancurkan kerajaannya. Nah, setelah kedua pasukan ini sampai ke hadapan Rasulullah kemudian dan menyampaikan pesan rajanya, Rasulullah pun menjawab jawaban daripada kedua utusan ini, di mana kedua utusan ini telah mengatakan fa in ahbabtana kallamna Kisra, jikalau engkau mau wahai Muhammad, maka kami pun akan menyampaikan hal-hal yang baik terhadap Raja Kisra dan agar sehingga dia tidak membunuhmu dan membunuh kaummu. Fa in abaitana, jika kalau engkau menolak kami, maka kau tahulah seperti apa Raja Kisra dan bagaimana kekuasaannya, bagaimana kebengisannya. Rasulullah pun menjawab, kembalilah kalian berdua ke tempat istirahatmu dan datanglah kembali esok hari. Ketika keesokan harinya, lalu Rasulullah mengabarkan kepada kedua utusan ini bahwasanya Rasulullah bersabda, lan talqiya Kisra ba'dal yaum. Kalian tidak perlu khawatir. Kalian tidak akan pernah berjumpa dengan Kisra sejak hari ini. Maka dia telah dibunuh dan Allah telah membinasakannya. Dia telah dibunuh oleh seseorang dari keluarganya yang bernama Shirawayh. Di malam ini dan di bulan ini, Rasulullah menyebutkan suatu waktu dan suatu malam. Dan kedua utusan pun menajamkan pandangan kepada Rasulullah. Apakah engkau sadar atas apa yang kau ucapkan? Dan kau tahu siapa yang kau ucapkan ini? Lalu Rasulullah na'am, menjawab dengan santainya, ya aku tahu. Maka kami akan menyampaikan kabar ini kepada raja kami Bazan. Maka Rasulullah pun mengatakan, silahkan. Dan katakan kepada raja kalian Bazan bahwasanya inna dini saya belughu ma wasala ila mulku Kisra. Bahwasanya agamaku akan sampai kepada ke daerah di mana kerajaan Kisra saat ini berkuasa. Dan jikalau engkau sampaikan kepada rajamu Bazan, jikalau engkau mau masuk Islam,
maka aku akan memberikan kekuasaan Raja Yaman, kekuasaan Yaman yang kau miliki sekarang, dan aku tidak akan mengusiknya. Kemudian kedua utusan ini kembali kepada rajanya Bazan dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah kedua utusan ini bertemu dengan Bazan, Bazan pun menyampaikan, dia berkata, jikalau memang benar apa yang dikatakan oleh Muhammad itu terjadi, maka aku akan beriman kepadanya, maka dia adalah benar nabi, seorang nabi. Tidak lama setelah kedua utusan ini sampai kepada Bazan, datang utusan dari pusat kerajaan Persia yang menyampaikan surat dari bertuliskan Raja Shirawayh. Raja Shirawayh, dan mengatakan bahwasannya Shirawayh, di surat tersebut dikatakan bahwasannya Shirawayh telah membunuh Kisra Raja Persia atas dendam rakyat dan raja-raja sekitarnya, yang mana Kisra bertujuan untuk menghabisi raja-raja sekitarnya dan menjadikan istri-istrinya sebagai budak perempuannya. Dan aku atas nama rakyat, Shirawayh mengatakan, telah membunuh raja yang zalim dan yang keji ini, dan aku menjadi pemimpin kalian. Jikalau surat ini sampai kepada kalian, maka saat inilah kalian harus tunduk di bawah kekuasaanku. Melihat hal tersebut, apa yang disabdakan oleh Rasulullah kepada kedua utusannya ini adalah sebuah kenyataan, maka Bazan pun menyampaikan bahwasannya, laqad aslamtu, sejak saat ini aku telah masuk Islam, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya seluruh manusia, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh negara masyarakat negeri Yaman pun mengikuti keislaman Bazan, dan semuanya dimulai dari keberkahan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan utusan beliau Abdullah bin Hudzafah yang telah berjumpa dengan raja dari negara Persia, Abdullah bin Hudzafah. Keberanian yang luar biasa, rela berdakwah dan meninggalkan seluruh apa yang beliau miliki adalah perjuangan dakwah yang luar biasa yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah. Masih ada kisah-kisah yang lain tentang sahabat Abdullah bin Hudzafah ini, di mana beliau juga bertemu dengan raja di raja Kaisar Romawi yang memimpin dunia saat itu, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.